Undang-Undang Lalu Lintas Devisa itu tidak ada. Kita justru membebaskan siapapun untuk menggunakan mata uang asing di dalam sistem pembayaran di Indonesia sepanjang menggunakan bank sentral. Itu aja. Selebihnya tidak diatur. Nah, jadi kalau kemudian kita mau melakukan kontrol terhadap devisa hasil ekspor, kita harus hati-hati. Harus hati-hatinya pertama, saya mendukung upaya ini, saya mendukung dalam rangka penguatan cadangan devisa. Nah, kita perhatikan dulu apa yang mau kita atur. Karena tidak boleh kemudian aturan yang sifatnya umum, kemudian dipakai secara umum, akhirnya membuat industrinya itu mengalami tekanan terhadap adanya regulasi ini. Contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Benny. Nah, kalau perusahaan eksportir yang butuh bahan baku cepat, prosesnya cepat, dan dia perlu hasil ekspornya dia itu dikonversi ke mata uang rupiah, terus diatur dia tidak boleh kemana, ya susah. Gitu. Nah, yang utama adalah uang itu masuk di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, dicairkan atau tidak itu kan nanti akan menjadi menguatkan bahwa kita terrepatriasi dolar dalam jumlah yang cukup besar di wilayah perbankan Indonesia. Di perbankan, di sistem perbankan yang berada di wilayah Indonesia. Itu lain. Nah, contoh, kalau kemudian devisa itu dalam bentuk, misalnya contoh, investasi. Investasinya apa? Investasi portofolio saham, investasi portofolio pasar uang, atau investasi yang direct investment ke sektor real industri. Nah, ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Devisa yang masuk itu apa? Nah, kalau devisa hasil ekspor, ini kan susah. Karena apa? Dipakai untuk putaran bisnis. Dipakai untuk putaran bisnis. Dia pakai bayar karyawan, bayar supplier, bayar listrik. Bukannya kalau buat muter segala macam ada biaya operasional gitu Pak Misbakun, sementara untuk devisa, untuk keuntungan yang mengendap sebenarnya bisa di-stay-kan, begitu seperti apa? Jadi kalau kemudian devisa yang diendapkan itu adalah devisa yang sifatnya investasi. Nggak bisa devisa transaksi itu kan hasil transaksi bisnis, suruh ngendapkan orang nggak mau. Nah, yang utama adalah devisa itu masuk di dalam wilayah yurisdiksi perbankan di Indonesia, sistem perbankan di Indonesia, maka dia akan kekunci. Nah, yang sudah kekunci ini kan masuk wilayah Indonesia, siapa yang nanti akan menggunakan? Masuk dalam sistem pasar uang, perbankan yang akan menggunakan. Nah, ketika dia akan dipakai oleh siapa tadi? Contoh, ada perusahaan asing di Indonesia akan membayar dividennya yang akan dikirim ke luar negeri. Lah inilah yang diatur. Boleh nggak kemudian dividen ini dibayarkan seperti apa? Menggunakan devisa apa? Atau pembayaran utang pemerintah, kupon utang pemerintah, atau obligasi swasta yang jatuh tempo dalam denominasi valuta asing. Lah ini yang harus diatur. Lah menurut saya inilah harus didetailkan. Tidak boleh kemudian menyamaratakan kebutuhan devisa. Keinginan Bapak Presiden memberikan penguatan terhadap cadangan devisa top. Bagus sekali. Itu. Tetapi aturan dan regulasi di tingkat bawahnya tidak boleh bertentangan dengan rezim devisa bebas. Kemudian aturannya juga dalam implementasinya tidak boleh mengganggu sektor real yang butuh ya kan likuiditas, memanfaatkan hasil penjualan mereka dalam bentuk valuta asing. Nah, ini yang harus dikuatkan oleh pemerintah. Kalau aturan-aturan berikutnya baik dilakukan di tingkat pemerintahan maupun bank sentral, saya yakin nanti akan memahami situasi dan keadaan ini. Apalagi ada Pak Benny. Kalau Pak Benny ini nanti didengarkan sebagai narasumber di dalam pemerintahan sebelum merumuskan perpres atau aturan pelaksana lainnya, saya yakin nanti akan hasilnya akan berbeda. Aturan turunan mengenai bagaimana pencadangan sistem devisa bebas di Indonesia. Penggunaan devisa hasil ekspor di Indonesia itu akan lebih applicable, tidak memberikan tekanan, tapi justru memberikan penguatan kepada sektor real dan juga penguatan terhadap sistem devisa bebas dan memberikan penguatan tetap bagaimana melakukan
pencadangan devisa kita. Mungkin nanti akan terbuka dengan adanya peraturan turunan tentang berapa lamanya, begitu. Ini masih dibahas sih sebenarnya. Pak Benny, Anda cukup Ya. sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Misbakun, kalau seandainya pun nanti misalnya pemerintah ngasih sanksi nih untuk para eksportir karena nggak menempatkan hasil devisa hasil ekspor atau DHE-nya di dalam negeri misalnya, nanti akan seperti apa efeknya untuk teman-teman para pengusaha atau pelaku eksportir di Indonesia nih, Pak Benny? Pak Misbakun sudah menjelaskan jelas tuh. Tapi kita jangan sering ngomong sanksi tanpa kita ngomong juga insentif. Oke. Ya, jadi kita sering ngomong sanksi tapi nggak pernah ngomong sampingnya insentif tuh apa. Kalau dia tertib kasih insentif, kalau salah boleh kasih sanksi, ya kan? Nah ini kita seringnya senang banget menghukum ya. Harusnya kita membangun lah, jangan menghukum. Saya kira kita eksportir tahun ini juga lumayan ya, hampir tembus 300 billion US dollar loh tahun ini, mungkin tertinggi selama sejarah Indonesia itu. Nah itu jangan disia-siakan. Memang kontributor terbesar memang di non migas yaitu nikel paling besar, ya kan. Nah tapi jangan salah, pemerintah itu kalau kita belajar dari Pak Misbakun kan kebijakannya selalu bersumber dari konstitusi. Konstitusi kita itu pemerintah harus memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Ya, kesejahteraan masyarakat berbentuk apa, melalui apa? Lapangan kerja. Nah, harusnya secara ekonomi itu pilihannya itu ya harus yang bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat. Ya. Ya, masyarakat kita kan sekolahnya cuma S3 ya. SD, SMP, SMA. Ya, harusnya industri apa yang bisa memberikan itu? Kalau saya saya banyak belajar dari Pak Mis kan mengenai konstitusi ini. Kebetulan kan beliau lama di otak-atik konstitusi. Nah, saya kira kita tunggulah revisi detailnya kayak apa gitu ya. Iya, betul. Nah, syukur-syukur kita diajak bicara. Kalau harusnya ada public hearing dulu dengan para eksportir. Baik.